Hai para Nick user dan kaum ibu penghancur peradaban. Seperti yang kita tahu, Eiichiro Oda sudah mengumumkan secara resmi kalau One Piece live action itu akan dilanjutkan. Itu dari Eiichiro Odanya sendiri loh yang mengatakan dan resmi ditayangkan di channel YouTube dari Netflix. Nah, karena itu, di sini gua mau membahas sekiranya apa saja jalan cerita yang akan diambil di season 2 dari One Piece live action ini. Dan ini adalah spekulasi dan prediksi gua saja ya. Dan kemungkinan masih bisa salah. Karena ya begitulah, tahu sendirilah season 1 yang mengadaptasi cerita dari East Blue Saga saja banyak yang diubah. Walaupun secara garis besar dari One Piece tetap sama. Dan itulah yang gua akan bahas kali ini, tapi untuk season 2-nya. Dan tentunya video ini mengandung spoiler ya, dan sumber utama gua bikin video ini dari cerita anime dan juga manganya. Yang manganya sendiri memang dihandle langsung dari Eiichiro Oda. Dan beberapa easter egg dan detail-detail yang sempat disebut di season 1 mungkin akan menjadi patokan cerita dan build untuk season 2-nya nanti. Jadi video ini bisa membantu kalian buat kalian yang mungkin ingin mengikuti One Piece tapi dari versi live actionnya saja. Karena kalau nyoba ngikutin dari anime dan manganya mungkin bakalan kebanyakan. Ya, it's okay sih, live action dari One Piece juga cukup bagus lah ya buat kalian yang ingin mengikuti cerita One Piece. Nah, kira-kira apa saja cerita-cerita yang akan dibawakan di season 2 dari One Piece live action? Tanpa basa-basi, Shinobi no Hachidai wa Waru. Yang pertama, One Piece live action akan membawa cerita di arc Lockdown. Yap, sebenarnya kalau kalian tahu ya, arc Lockdown ini menjadi arc terakhir di East Blue Saga sebelum Luffy dan teman-temannya masuk ke Grand Line. Nah, dari sinilah tidak ditunjukkan di versi live actionnya. Gua kira bakal di skip arc Lockdown ini karena kita malah diperlihatkan dengan adegan paling ikonik di One Piece, yaitu di mana satu kru dari bajak laut topi jerami malah mengucapkan impian mereka satu persatu. Yang kalau di versi anime ini adalah adegan terakhir dari East Blue Saga di mana setelah kabur dari arc Lockdown. Tapi kenapa gua percaya kalau Lockdown ini tidak akan di skip? Karena jujur, arc ini cukup penting coy. Mungkin episode 1 dari season 2 akan menceritakan arc Lockdown ini. Dimana di arc ini Luffy akan bertemu dengan karakter yang bernama Smoker, yang sempat muncul juga di adegan terakhir dari live action. Dimana Smoker melihat poster Luffy dan membakarnya dengan rokoknya tersebut. Tidak hanya itu, adegan ketika Alvida dan Buggy bertemu, kalau kalian tahu, ini adalah setup untuk konflik yang ada di arc Lockdown, di mana Alvida dan Buggy mencoba bekerja sama untuk membalaskan dendam mereka ke Luffy. Tidak hanya itu saja, kalau kalian ingat, di pertarungan melawan Mihawk, kalian pasti sadar kalau dua pedang Zoro itu rusak dan hanya menyisakan satu pedang saja. Di mana ketika pertarungan di Arlong Park, Zoro hanya menggunakan satu pedang. Nah, nantinya di arc Lockdown inilah Zoro akan mencari pedang baru dan akan bertemu dengan karakter baru yang sama-sama pengguna pedang. Karena itu, menurut gua arc ini nggak bakalan di skip karena ceritanya cukup penting coy. Next, setelah episode 1 yang menceritakan tentang Lockdown, mungkin di episode kedua, kita akan diceritakan sebuah cerita di mana satu kru topi jerami masuk ke Grand Line melalui Reverse Mountain. Dan mereka bakal bertemu dengan paus yang bernama Labun. Di sini nggak mungkin ya harusnya ya, paus yang bernama Labun ini di skip karena dia ini akan memiliki peran penting karena punya kaitan dengan salah satu kru Mugiwara nantinya yang akan ikut join, yaitu Brook. Bang, tapi sebelum itu ada arc yang lu lewatin, yaitu Warship Island. Ya, gue emang tahu ada arc ini, tapi kenapa nggak gue sebutin? Karena arc ini hanyalah sebuah filler yang dimana kalau filler ya nggak masalah kalau di skip. Ditambah kalau kalian tahu cerita dari live action ini lebih mempertimbangkan cerita yang penting dan adaptasinya memang menonjol ke manganya. Karena itulah Warship Island yang akan ketemu dengan sebuah naga itu menurut gua bakalan di skip. Nah, setelah cerita di Reverse Mountain mungkin kita akan masih ada di episode 2 di mana ceritanya nyambung ke sebuah cerita yaitu Whiskey Peak, arc di mana Luffy dan kawan-kawannya nanti akan bertemu dengan Miss Wednesday. Di mana Miss Wednesday ini nantinya akan menjadi karakter yang sangat penting di cerita Alabasta. Dan menurut gua ya, emang season 2 ini akan menjadi cerita yang berfokus kepada organisasi yang bernama Barakwe Works. Nah, kalau kalian lupa dengan organisasi ini, salah satu anggotanya itu pernah dibunuh oleh Zoro ketika di episode 1 yang bernama Mr. Seven. Next, di episode 3, mungkin kita akan berfokus ke cerita Little Garden. Setelah dari arc Whiskey Peak bertemu dengan Miss Wednesday, Luffy dan kawan-kawannya akan bertemu dengan dua raksasa yang selalu bertarung di sebuah pulau. Nah, kenapa gue bilang arc ini agak susah untuk di skip? Karena ada sebuah cerita yang akan berhubungan penting di arc ini,
yaitu alasan penyebab kenapa Nami bisa terkena penyakit karena awal mulanya memang dari hutan yang ada di pulau ini. Dan setelah itu mungkin bisa masuk ke episode 4, dimana ketika Nami sakit, semua kru topi jerami itu panik sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mencari dokter di sebuah pulau yang bernama Drum Island. Nah, di arc Drum Island ini menurut gua bakal dibagi menjadi 2 episode selayaknya seperti arc-arc yang ada di season pertamanya, yaitu episode 4 dan 5. Karena kalau kita berkaca di season 1, biasanya satu arc ini akan dibagi menjadi 2 episode. Episode pertama dibuat untuk perkenalan tempat baru yang dikunjungi Luffy dan teman-temannya, dan karakter-karakter baru yang ada di arc tersebut juga akan dimunculkan. Satu episode lagi mungkin akan digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dan konflik yang terjadi di pulau tersebut. Dan kemungkinan di episode 5 season 2 nanti akan ada flashback dari karakter Chopper. Dan tentunya Drum Island nggak mungkin di skip dong, karena dari pulau inilah kita akan bertemu dengan salah satu kru dari topi jerami yang bernama Chopper. Dan ketika Chopper sudah menjadi salah satu kru dari Mugiwara, dia akan memiliki tugas sebagai seorang dokter di bajak laut ini. Next, kita akan dibawa ke sebuah konflik dan menjadi arc paling ditunggu-tunggu, yaitu Alabasta. Episode untuk mencakup semua cerita di arc Alabasta ini bisa mencapai 3 episode, bahkan mungkin lebih coy. Karena kalau di versi animenya itu, arc Alabasta berawal dari episode 92 sampai 135. Tapi prediksi gua sih cuma 3 episode. Kalau sampai 4 episode menurut gua itu bakal kebanyakan, dan tentu bakalan boring dengan 4 episode yang masih diam di tempat itu-itu saja. Nah, nanti puncaknya di arc ini kita akan bertemu dengan kakaknya Luffy yang bernama Ace, dan juga Luffy yang akan berkonflik dengan Smoker lagi yang tadi bertemu di awal episode. Di arc ini juga nanti Luffy akan mendapatkan kru baru, yaitu Robin. Satu-satunya kru yang join ke bajak laut topi jerami tanpa diajak Luffy sama sekali. Nah, jika kalian ingat, ada sebuah easter egg di mana ada poster buronan yang ada di Syrup Island. Di situ ada karakter yang bernama Django. Nah, masalahnya di arc Syrup Island itu kita tidak diperlihatkan sama sekali karakter Django. Mungkin bisa saja karakter Django ini akan nongol di arc Alabasta sebagaimana mestinya yang ada di dalam versi anime. Walaupun secara cerita dia hanya muncul sementara doang. Dan yap, nasib dari organisasi yang bernama Barakwe Works ini akan selesai di cerita Alabasta. Ya, menurut gua sekiranya itu sajalah ya cerita yang akan diadaptasi ke season 2 ini. Yang dimana ini hanyalah prediksi gua saja. Cerita season 2 ini akan berfokus dengan cerita konflik seputar arc Alabasta. Dan memang organisasi ini sudah diceritakan sejak season 1, di mana memunculkan karakter yang bernama Mr. Seven yang ingin merekrut Zoro, dan sayangnya dia malah mati di tangan Zoro itu sendiri. Nah, pemimpin dari Barakwe Works inilah yang akan menjadi musuh terakhir di season 2 yang akan dihadapi oleh Luffy. Dan sebenarnya ini agak maksa sih, bisa saja ya mungkin masa lalu dari karakter Crocodile ini akan dijelaskan di season 2 nantinya. Yang padahal sampai saat ini One Piece dengan total 1000 chapter dan 1000 episodenya tidak pernah sama sekali menceritakan masa lalu dari Crocodile. Kenapa dia ini bisa takut dengan Ivankov kalau rahasianya bakal terbongkar? Dan ini juga sebenarnya memperkuat teori kalau Crocodile itu adalah wanita. Karena di episode 1 kita akan diperlihatkan dengan wanita yang digadang-gadang dia adalah Crocodile. Dan memang faktanya di anime itu Crocodile memang sempat muncul ketika eksekusi Raja Bajak Laut. Nah, menurut kalian apalagi nih teori-teori atau prediksi-prediksi cerita dari One Piece live action yang ada di season 2? Akan membawa cerita yang seperti apa kira-kira? Atau kalian juga punya pendapat sendiri dan teori untuk season 3 atau season 4 dan seterusnya? Kita tinggal tunggu saja waktunya, karena One Piece live action ini adalah salah satu film yang cukup sukses, padahal gua pesimis banget karena ini adalah Netflix gitu. Tapi ternyata, wah, hasilnya cukup cakep sih. Eiichiro Oda juga respect banget gua karena dia ini tidak main-main dengan karyanya tersebut. Di manga sukses, di anime sukses, bahkan di live action juga cukup sukses. Ini tandanya kalau Eiichiro Oda adalah orang yang sangat cinta dengan karyanya tersebut. Nah, seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusra, sampai jumpa di next episode.